Baik, di ruang kolaborasi kali ini, kami dari kelompok B1, yaitu ada Bu Santi Sutiono, Pak Muhammad Fadri Salam, dan saya Pak Supianor, akan membawakan kasus kedua. Coach yaitu guru, coach yaitu murid, dan satu orang pengamat. Kasusnya yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les private dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les private tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid tersebut yang tidak mau mengikuti les private-nya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Dalam kasus ini, yang akan berperan yaitu Coach Bu Santi, Coach Pak Kodri sebagai Ahmad, dan pengamat saya sendiri. Pada saat jam istirahat, Ahmad terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan, ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Bu Santi yang kebetulan selesai mengajar, melihat Ahmad dan menghampirinya. Ahmad, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Kok seperti orang yang sedang kebingungan? Iya, Bu Santi. Kebetulan saya bertemu Ibu. Di sini bisa saya minta waktu sebentar? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentu Ibu ada waktu. Ayo kita berbincang di gazebo sana. Baiklah. Ada apa, Ahmad? Coba ceritakan ke Ibu. Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal ini membuat saya sulit berkonsentrasi terhadap pelajaran tersebut. Saya menjadi uring-uringan, mudah kesal, dan nampaknya teman-teman pada menjauhi saya, Bu. Loh, kok bisa begitu ya, Ahmad? Iya, Bu. Kadang saya juga terjaga di malam hari, keluar keringat dingin, kemudian saya tidak bisa lagi melanjutkan tidur sampai pagi, Bu. Saya terus, badan saya menjadi panas, pikiran saya menjadi kacau karena masalah yang saya hadapi. Padahal sebelumnya saya senang bersanda gurau bersama teman-teman. Namun semenjak ada masalah ini saya suka menyendiri, Bu. Ini saja saya baru dari kantin, namun saat saya menyapa mereka diam saja, Bu. Sabar ya, Ahmad. Begini, semua orang pasti pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Kita harus berani menghadapi masalah. Apa yang ada di dalam pikiran Ahmad sekarang? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Baiklah. Ahmad boleh berbagi apa yang Ahmad rasakan saat ini kepada Ibu. Saya bingung, Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Bagaimana? Apakah kamu merasa yakin guru tersebut berlaku tidak adil terhadapmu? Yakin, Bu. Masa sih? Perlakuan tidak adil seperti apa yang kamu maksudkan? Begini, Bu. Guru tersebut
membuka les private dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les private tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les private-nya, Bu. Ahmad, berpikir positif saja. Siapa tahu guru tersebut sebenarnya tidak bermaksud menyindir. Dibawa santai saja ya. Jangan terbawa perasaan. Terkadang apa yang dikatakan orang lain itu belum tentu suatu sindiran. Iya, Bu. Terus, selain merasa tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Sebenarnya ada, Bu. Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les private di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Saya sering dipuji karena mendapat nilai tertinggi. Namun akhir-akhir ini semangat saya menurun juga, Bu. Saya dikalahkan teman lain dalam perolehan nilai. Sekarang teman saya ya yang malah lebih banyak dipuji oleh guru tersebut. Jika Ibu boleh tahu, apakah kamu menginginkan nilai yang tinggi itu hanya karena ingin dipuji? Iya, Bu. Saya merasa bahwa saya menjadi lebih unggul dibanding teman yang lain. Bagi saya, nilai yang tinggi ibaratkan piala yang dimenangkan dari sebuah kompetisi. Pernahkah Ahmad berpikir bahwa nilai yang tinggi itu tidak hanya didapatkan dari nilai pengetahuan saja? Oh ya, Bu. Saya kan juga senang berolahraga, terutama bulu tangkis. Saya bercita-cita ingin menjadi atlet bulu tangkis yang bisa go internasional. Wah, senang sekali Ibu mendengarnya. Memang bakat itu datangnya dari Tuhan ya. Sebagai manusia, kita berusaha mengasah bakat dan minat yang kita miliki, agar potensi kita makin berkembang. Teruskan lagi ceritanya. Saya masih penasaran dengan nilai-nilai yang saya dapat semakin anjlok akhir-akhir ini. Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat dari sekolah, Bu. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai rendah karena tidak mengikuti les private di guru tersebut. Ibu sudah mulai mengerti akar permasalahan. Apakah Ahmad pernah mendiskusikan dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les private ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih rendah dibanding teman lainnya, Bu. Apakah kamu merasa yakin hal itu menjadi penyebabnya? Barangkali ada hal-hal di luar itu, atau ada kegiatan kamu di luar sekolah yang menjadi sebab menurunnya semangat dan motivasi kamu dalam belajar. Coba ingat-ingat lagi. Iya ya, Bu. Bentar. Bu, saya kan memiliki kegiatan yang padat. Nah, setiap 3 minggu saya harus latihan bulu tangkis. Bolak-balik perjalanan dari Martapura ke Banjarmasin. Sesampainya di rumah saya kecapean, kemudian terlelap. Namun sering kali terjaga dari tidur dan tidak bisa lagi memejamkan mata. Selain badan saya capek, saya suntuk sekali, seperti kurang semangat belajar. Nah,
Kamu sudah menyadari keadaan diri kamu sekarang. Kemudian apa yang berikutnya akan kamu lakukan? Eh, saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Berarti kamu tetap akan menanyakan perihal nilaimu yang berkurang tadi dan akan meminta penjelasan dari guru tersebut. Betul seperti itu? Betul, Bu. Lalu, mengapa ya kamu tidak menemui gurunya tadi? Kira-kira apa yang membuatmu ragu? Saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Oh, apakah guru tersebut pernah marah? Eh, Gurunya sih baik, Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus dan saya senang diajar oleh guru itu. Hmm, kenapa kamu tidak mencoba saja untuk menemui gurunya? Siapa tahu itu bisa membantu menyelesaikan masalahmu, supaya kamu tidak penasaran lagi. Eh, Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Iya, dan setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang kira-kira akan kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa jika saya tidak mengikuti les private, apakah akan ada pengaruhnya terhadap nilai saya dalam pembelajaran. Selain itu, saya ingin mengetahui mengapa saya mendapat nilai lebih rendah dari biasanya. Oh, bagus. Ayo lakukan. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Mengapa kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Jadi begini, Bu, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini saya banyak kegiatan yang menguras tenaga saya, Bu. Apakah kira-kira hal itu mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya sih, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sesampainya di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Kamu merasakan nilaimu berkurang karena kamu tidak ikut les atau karena kurang waktu untuk belajar? Saya pikir sih dua-duanya, Bu. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya di Platda. Karena menjadi atlet yang go internasional adalah impian saya dan cita-cita saya dari kecil, Bu. Hmm, bagus sekali solusi tersebut. Ada lagi yang ingin Ahmad sampaikan? Hmm, untuk ikut les private, saya rasa saya tidak bisa, Bu. Karena saya tidak punya waktu untuk ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan Taufik
teman sebangku saya yang kebetulan ikut les tersebut. Taufik adalah teman yang baik yang selalu bersedia membantu saya. Ada juga teman-teman yang lainnya, Bu. Oh, begitu. Kemudian, apa usaha Ahmad untuk memperbaiki hubungan relasi dengan teman-teman yang lain? Saya akan meminta maaf atas sikap saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya kadang menjadi kesal karena masalah kecil. Sikap saya yang angkuh karena seringkali mendapat nilai tertinggi. Saya menyadari saya salah, Bu. Mudah-mudahan teman-teman akan memaafkan saya dan kami dapat bersanda gurau seperti sebelumnya. Nah, Ibu senang dengarnya. Kamu sudah mampu berpikir jernih atas persoalan yang sudah kamu hadapi. Kemudian, hal apa yang bisa kamu kerjakan berikutnya? Saya akan berkolaborasi dengan Taufik, berdiskusi dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Dan saya juga akan mengundang teman-teman lainnya untuk belajar bersama, biar semangat kan, Bu? Wah, itu bagus kamu lakukan. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatasinya. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan apa yang sedang saya hadapi. Ya, terus menjaga komitmen kamu ya. Semoga sukses ya, Ahmad. Iya, Bu, baik. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Santi sebagai coach dan Pak Kodri sebagai Ahmad, yaitu coach di sini posisinya, maka saya selaku pengamat mengamati proses dari skenario yang sudah dijalankan. Artinya proses dari skenario tadi berdasarkan hasil observasi yang saya lihat, di mana langkah yang sudah dijalankan sudah sesuai dengan langkah modal Tirta. Yang mana pertama di sana tujuan coach yaitu Bu Santi sudah sangat baik dalam menyampaikan pembuka, yaitu menanyakan keadaan, kemudian coach juga dapat menyampaikan tujuannya, kemudian Bu Santi sebagai coach terus memberikan bentuk-bentuk pertanyaan untuk dapat mengkaji, terus mengidentifikasi untuk bagian kedua, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut coach bisa terbuka sehingga mampu mengeksplorasi dan memberikan respon. Nah, tadi Pak Kodri sebagai coach sudah sangat jelas memberikan responnya atas permasalahan yang dirasakan dan bisa menceritakan kepada coach, sehingga coach pun dalam proses identifikasi dapat mengetahui potensi dan mengarahkan dari potensi tersebut untuk mengetahui alternatif dan hal-hal apa yang bisa diberikan tanggapan ataupun umpan balik, sehingga coach dapat jujur, kemudian coach dapat mengetahui dan dengan jelas menjelaskan apa saja yang menjadi kendalanya dia. Kemudian sebagai poin ketiga dalam prosesnya, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan coach juga dengan jelas menjelaskan permasalahannya, lalu keputusannya pun juga diambil oleh coach untuk dapat menjelaskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah dia mengurai permasalahan, kemudian dia mengkaji dari permasalahan tersebut,
dan akhirnya Koci dapat mengeksplorasi jawabannya, dan jawaban tersebut dapat membuat coach memberikan arahan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sehingga eksplorasi pun lebih spesifik. Nah, jadi rencana aksi yang akan dijalankan oleh Koci pun dapat jelas terlihat ketika skenario berlangsung. Kemudian setelah dia mengidentifikasi, lalu coach mengetahui rencana aksi apa yang akan dijalankan oleh Koci pada kasus ini, maka pada poin tanggung jawab juga tampak terlihat Koci bertanggung jawab terhadap permasalahannya, di mana permasalahan pada kasus kali ini yaitu dia merasa nilainya tersebut agak menurun, dan itu pun dia sadari bahwa dia dapat mengetahui dan identifikasi bahwa bukan hanya karena tidak mengikuti les, tetapi karena juga ada hal atau kegiatan lain. Jadi ada background lain yang dapat ditelusuk oleh coach di sini, Bu Santi mampu menanyakan, dan sehingga coach pun terbuka dengan permasalahannya tersebut. Dan coach juga bertanggung jawab atas apa yang dia ketahui tersebut. Dia dapat menjalankan nantinya rencana aksinya, dan tentunya coach mampu untuk mengetahui nih kira-kira dari solusi yang dia miliki, kemudian dia akan menemui guru lesnya, menemui gurunya, dan menjelaskan kenapa alasan dia tidak bisa mengikuti les private. Kemudian dia ingin menjelaskan hal tersebut, dan dia ingin menjelaskan juga bahwa keinginannya, cita-citanya untuk menjadi seorang atlet internasional gitu ya. Artinya coach di sini sangat mampu mengarahkan dengan sangat baik, sehingga dia terbuka dan mampu mengarahkan hal-hal yang memang menjadi potensi dari permasalahan yang dialami oleh Koci pada kasus kali ini. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab di mana coach memberikan beberapa umpan balik terhadap permasalahan yang sudah bisa dikuak, kemudian permasalahan yang sudah bisa ditelusuk dan ditelusuri, sehingga coach menanyakan kembali kepada Koci di sini, Pak Kodri. Dia menjelaskan tanggung jawabnya kalaupun dia tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan seperti itu ya, dengan kegiatan bulu tangkisnya, namun dia akan tetap bisa belajar dengan salah satu temannya. Nah, dari hal tersebut artinya Koci menyadari secara mandiri, Koci menyadari bahwa itu merupakan salah satu komitmennya dalam melaksanakan nantinya proses perbaikan agar nilainya lebih baik lagi. Dia juga menyadari bahwa progres perkembangan belajarnya agak menurun. Nah, hal tersebut nantinya akan menjadi motivasi dirinya untuk berusaha lebih baik lagi, dan dia juga ingin tetap sukses untuk kemampuan bulu tangkisnya. Jadi tidak hanya belajarnya, artinya komitmennya pun juga sangat jelas terhadap perkembangan prestasi si Koci tersebut. Nah, dalam hal ini sudah tampak saya sebagai pengamat melihat bahwa proses dari coaching dari model Tirta yaitu dimulai dari tujuan di awal, menyampaikan tujuan coaching, bahwa prosesnya walaupun secara implisit seperti dia sudah mengetahui dengan pembuka pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dalam bentuk-bentuk pertanyaan, sehingga umpan balik diterima dari coaching. Artinya sudah sangat detail, dan rencana aksi pun juga jelas apa yang akan dilakukan oleh Koci di sini. Dia mengetahui permasalahannya kemudian dia sendiri yang mengetahui apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan tanggung jawabnya pun juga dia sebutkan bahwa dia berkomitmen untuk berusaha bisa mengatur waktunya dengan baik antara belajarnya. Dia nanti akan mengetahui juga temannya siapa yang bisa membantunya, dan berusaha juga untuk tetap sukses dalam prestasi olahraganya. Nah, sebagai pengamat,
hal ini tentunya saya bisa kategorikan bahwa proses dari skenario dan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Sakti dan Pak Kodri yang hari ini sebagai coach yaitu berkelas sebagai Ahmad dapat terlaksana sesuai dengan model Delta. Mungkin hal tersebut yang bisa saya sampaikan dalam proses penyampaian dari kasus kedua kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.